Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Ibu Bupati yang saya hormati, Bapak Sekda, Bapak Rektor, akademisi, mahasiswa, mahasiswi Unsika yang sedang berdisnatalis yang ke-9 ya. Saya pertama-tama ingin menyampaikan harapan dan doa saya. Mudah-mudahan segera Unsika buka Fakultas Kedokteran. Ya, dengan semua jurusan-jurusan yang diperlukan. Kira-kira nanti anak-anak kita dari Karawang ini kalau mau kuliah nggak usah ke Malang, nggak usah ke Jogja, cukup di sini aja. Itu doa saya. Kemudian acara penting hari ini adalah Maulid Nabi. Selalu yang dikumandangkan setiap Maulid Nabi itu yaitu ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Di dalam pribadi Kanjeng Nabi Muhammad ada suri teladan yang baik untuk kita semuanya. Kemudian juga hadis Nabi yang mengatakan laqad taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan buat kamu semua dua perkara yang apabila kau pegangi dengan sungguh-sungguh dijamin engkau tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini dan hadis ini sepertinya membujuk kita untuk merefresh kembali pikiran kita kepada abad ke-7 yang Allah telah menurunkan seorang manusia yang dijadikan teladan bagi kita. Ini ada masalah karena kelahiran Nabi Muhammad sendiri, bagaimana Nabi hidup di masa kecil, ini hampir tidak diketahui. Ya, adapun Ibnu Ishaq yang menceritakan Kanjeng Nabi itu lahirnya pada tahun gajah, itu juga bermasalah sesungguhnya. Jadi walhasil Nabi Muhammad itu tidak bisa kita ketahui persis tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, di mana, itu masih banyak cerita yang berbeda-beda, memang tidak diketahui. Pertama, karena kota Mekah itu kota yang tidak dikenal pada zamannya, diabaikan oleh kekuatan barat atau kekuatan timur. Blok barat Romawi, blok timur Persia pada zaman itu. Mekah ini adalah daerah gersang, padang pasir yang tidak ada pepohonan, tidak ada rumput-rumputan, hanya batu-batu panas dan pasir dan susah air. Jadi tidak ada kekuatan asing yang mengincar atau menghendaki dari ini. Jadi diabaikan begitu. Nah, muncul seorang nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga sangat mengejutkan sehingga tidak diketahui. Adapun Ibnu Ishaq, orang yang mengarang Sirah Nabawiyah, 200 tahun setelah Nabi meninggal, 2 abad kemudian baru ditulis biografi Muhammad itu pun, lalu dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Tetapi dari catatan sejarawan yang lain seperti Ibnu Asakir itu mengatakan bahwa tentara Abraha, tentara gajah menyerang Mekah itu terjadi 35 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir.
Az-Zuhari menyebutkan 25 tahun sebelum Nabi lahir. Ibnu Abbas mengatakan 15 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi persisnya tahun apa namanya? Dari mana dasarnya Ibnu Ishaq menyebutkan namanya tahun gajah? Itu sendiri. Supaya kita jelas. Kemudian juga cerita tentang gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tarmihim bi hijaratin min sijil. Di situ tidak dijelaskan namanya siapa, berapa jumlah pasukannya, tahun berapa, nggak dijelaskan sama sekali. Yang ceritanya burung ababil melempari mereka dengan batu sijil dan mereka seperti daun-daun dimakan ulat. Kalau iya itu tentara gajah menyerbu Mekah, kita pakai logika. Kalau di sini yang ahli strategi perang, saya mau nanya, gajah itu kendaraan canggih apa kendaraan jadul untuk perang tuh? Kalau kuda pantas, onta pantas, lincah. Kalau gajah mudah nggak manah gajah? Nompak gajah mudah nggak? Gajah itu bukan kendaraan perang, kendaraan kebesaran. Itu satu. Yang kedua, dari Yaman ke Ka'bah naik onta sama dengan orang berjalan kaki. Gajah itu jalannya sama dengan orang berjalan kaki. Berapa bulan tuh dari Yaman ke Mekah? Yang ketiga, gajah itu makannya apa? Rumput. Dapat rumputnya dari mana? Sok buka di Google. Dari Yaman sampai ke Mekah ada padang rumput enggak? Kering kerontang, hanya pasir dengan batu-batu panas. Kalau saya 2 bulan perjalanan, berapa makan gajah? Binatang itu makanannya itu 10% dari berat badan. Jadi kalau kerbau itu makan beratnya itu 5 kintal, berarti makanannya 10% berapa? Kalau 1 ton makanannya berapa? 1 kintal. Nah, berapa ekor gajahnya, berapa ton rumputnya, suplainya dari mana, logistiknya pakai apa? Memang dikirim pakai pesawat gitu, pakai helikopter? Ini semuanya nggak masuk akal. Ya, jadi saya ingin mengatakan, saya yakin ayat ini alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil adalah firman Tuhan. Saya percaya. Tetapi logika seperti ini bagaimana menyelesaikannya? Maka saya berpendapat ini jangan-jangan tentara gajah ini bukan tentara yang naik gajah, bukan. Hanya sebagai simbol saja. Tentara kebesaran namanya pasukan gajah. Seperti tentara Siliwangi. Nah, tentara Siliwangi itu naik macan enggak? Naik macan enggak? Kontingen Garuda, naik Garuda enggak? Nah, itulah makanya Ashabul Fil itu bukan berarti mereka naik gajah. Itu penafsiran saya supaya saya yakin agama yang saya percaya harus rasional dong. Ya kenapa kita harus mempercayai mitos-mitos? Yang benar dong, logis kita percayai. Ini anak-anak kita kan pasti akan lebih cerdas dari kita. Saya khawatir anak-anak kita nanti takut pada murtad kalau nggak masuk akal nih. Jadi kita ada rasionalisasi, ini penting sekali. Nah, banyak beberapa ayat semacam itu, termasuk juga. Jadi gitu. Penafsiran saya, Ashabul Fil bukan tentara naik gajah, tapi namanya tentara gajah sebagai simbol kebesaran. Terjadinya di mana? Ya mungkin di India, mungkin di Ethiopia dan sebagainya. Nggak mesti harus di situ, boleh saja. Kemudian kita, karena Kanjeng Nabi mengatakan kami titipkan 2 perkara, Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk.
Nah, Al-Qur'annya kita pahami bagaimana? Nah, seperti dalam surat Al-Isra yang dikatakan bahwa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Nabi Isra, sebelum Nabi Isra ada kewajiban sholat belum? Belum. Mekahnya sudah jadi masjid belum? Kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sinagog yang ada di Baitul Maqdis itu sudah jadi masjid belum? Jadi bagaimana? Jadi kan persoalan ini coba kita selesaikan. Ini pesan-pesan kita buat anak-anak kita supaya nanti mereka jangan gamang, karena mereka pasti anak-anak kita akan lebih cerdas dari kita kok. Jadi kita harus memberikan jawaban yang pasti buat mereka. Sehingga penafsiran saya demikian. Jadi yang jadi mukjizat bukan Isra-nya, bahkan justru ini yang jadi mukjizat. Sebab kalau kita katakan Isra Mi'raj mukjizat, saya mau nanya juga, Kanjeng Nabi Isra itu berangkat malam dari Mekah ke Palestina, ya kan begitu. Mi'raj adalah ke langit. Nah, ketika Nabi berangkat, ada yang nganter enggak? Waktu pulang ada yang jemput enggak? Jadi enggak ada siapa-siapa, enggak ada yang menyaksikan. Dari mana Anda mengatakan itu mukjizat kalau enggak ada saksinya? Jadi standarnya apa mukjizat itu? Kalau Nabi Musa mukul lautan pakai tongkat, lautnya terbelah, umatnya di belakang menyaksikan, betul nggak? Nabi Yusuf bisa berbicara, ada raja, ada suami Zulekhanya, ada saksi, mereka menyaksikan. Kalau Nabi melakukan Isra Mi'raj, ada yang nganter nggak? Pulangnya ada yang jemput nggak? Itu jadi persoalan. Ini kita kritisi semacam ini. Jadi ke depan kita ada namanya gerakan rasionalisasi agama, supaya kita jangan terjebak pada mitos-mitos ya macam itu. Nah, jadi akhirnya saya mencoba untuk menafsirkan dari sisi kajian linguistik. Linguistik ambil bagian dalam menyelesaikan masalah. Jadi begini, ketika Al-Quran menyebutkan minal masjidil haram, betul belum menjadi masjid, karena di situ masih banyak berhala dan belum jadikan tempat orang melakukan sholat. Justru yang semacam ini di dalam ilmu balaghah namanya majaz akli, itu ilaqatnya namanya i'tibar ma yakun. Jadi personifikasi, tetapi hubungannya adalah i'tibar ma yakun, melihat ke depan. Umpamanya saya datang ke rumahnya Pak Ibnu, lalu dia menyuruh istrinya, "Mah, ngodok wedang, ada Buya Sakur." Paham ngodok wedang? Ngodok cai. Yang saya tanya, Pak Ibnu bilang godok wedang, yang digodok air putih atau wedang? Belum jadi wedang kan? Salah nggak tuh? Ya enggak. Godok air putih yang nantinya akan jadi minal masjidil haram, dari Ka'bah tempat berhala yang nantinya bakal menjadi masjid. Ilal masjidil aqsa, ke sinagog yang nantinya bakal menjadi masjidil aqsa. Nggak ada masalah. Seperti Nabi Yusuf juga sama. Seorang teman di penjara, dia cerita, tadi malam saya mimpi meres arak. Ini asiru khamra, aku meres arak. Yang diperes anggur apa arak? Kenapa nggak bilang asiru al-inab? Kok asiru khamra? Nah, itu namanya bahasa, namanya i'tibar ma yakun, kepada nantinya bakal menjadi arak. Jadi saya meres arak, bukan meres anggur, semacam itu. Nah, ini justru ayat ini menyebutkan kemujizatan itu terletak bahwa isyarat bahwa tidak akan lama lagi Mekah
Ka'bah tempat berhala akan menjadi masjid. Saya kira kita masih menjelaskan kepada anak-anak itu supaya jangan gampang. Nah kemudian lagi sahabat sekalian, Nabi Muhammad itu lahir di satu kampung yang tidak terkenal, yang tidak populer, yang tidak diperhatikan orang, dari keluarga biasa, lahir sebagai anak yatim. Sebelum lahir bapaknya udah mati, setelah lahir ibunya mati, ikut sama kakek-kakeknya mati, ikut sama paman suruh menggembala kambing. Nah ini ada apologetik para penulis sejarah. Kenapa dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu nantinya bakal menjadi Rasul? Maka Allah memberikan pendidikan kepada calon Nabi. Sebelum diangkat jadi Nabi, dilatih dulu untuk menggembala kambing sebelum menggembala manusia. Kok muter-muter ngomongnya? Kenapa harus begitu? Sejarah jangan ditulis secara romantisme dong. Faktual saja lapangan. Sebabnya Nabi Muhammad menggembala kambing karena tidak disayang. Udah kita aja kok. Yang bilang begitu siapa? Allah yang bilang, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan, miskin kamu ini fa'aghna, Allah akan bikin kamu kaya nanti. Iya, saya punya alok, ikut sama saya. Tidak saya sekolahkan, padahal di pondok saya ada SMP, ada sanawiyah, ada SMA, ada SMK, ada aliyah. Alok saya, ponakan saya ikut, saya suruh menggembala kambing, tidak saya sekolahkan. Alok saya. Sok Ibu Bupati, gimana komentarnya? Kegila-gila kan? Tega-teganya alok sendiri ya disuruh menggembala kambing, artinya tidak disayang. Itu makanya dari pesan-pesan penting Nabi Muhammad sendiri kelihatan sekali bahwa agama yang dimaksudkan oleh Kanjeng Nabi, yang menjadi tolok ukur kebenaran seseorang beragama, itu betul-betul ditekankan kepada memelihara anak yatim. Ya kenapa? Karena beliau anak yatim mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka dia berharap mudah-mudahan umatku tidak menderita seperti aku ini, terlantar. Makanya sekalipun Anda ini rajin sholat, kalau Anda biarkan anak yatim tidak sekolah, orang miskin nggak makan, bohong semuanya ini. Percaya nggak? Nah di sini kita menghadapi satu tikungan yang sangat berbahaya sekali. Umat Islam terjebak. Ya, kita lebih membesarkan ibadah-ibadah ritual dan kita mengabaikan ibadah sosial. Betul. Padahal Nabi Muhammad kelihatan sekali lebih mementingkan ibadah sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah, ini jadi artinya bahwa dikiranya kita dengan rajin sholat, banyak berzikir, rajin puasa itu lebih licin masuk surga. Enggak. Ya, justru malah ibadah sosial ini yang sangat. Perintah sholat nggak dijelaskan berapa rakaat, nggak dijelasin. Waktunya kapan nggak dijelasin. Bacaan apa tidak dijelaskan. Bagaimana cara ruku tidak dijelaskan. Tasyahudnya apa jelasan. Iftitah nggak ada kok. Dan sampai sekarang orang sholat seluruh dunia berbeda-beda. Dari mulai takbir sampai menoleh kanan, menoleh kiri berbeda-beda. Ada yang takbirnya Allahu Akbar di atas kepala, ada Allahu Akbar jempolnya di atas telinga, ada Allahu Akbar di bawah telinga, ada yang jelkipak Allahu Akbar, ada digoyang-goyang begini. Setelah itu ada yang sedakap, ada yang selonjor,
Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah, ada yang baca basmalah, ada yang langsung alhamdulillah. Sampai tahiyatnya ada yang digoyang-goyang. Nah, Nabi Muhammad kan bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Selesai. Saya nyungsep, kamu nyungsep. Saya noleh, kamu noleh, selesai. Tapi pesan untuk anak-anak yatim itu tidak main-main, menjadi tolok ukur agama. Saya mau sampaikan dulu. Ada seorang mencari kebenaran, mencari waliullah, mencari mursyid, pengen bener, pengen ketemu Tuhan, pengen kenal Tuhan. Muter-muter, masuk gunung, turun gunung, lewat jembatan, lewat sungai, lautan diseberangi. Nggak ketemu-ketemu sampai dia meninggal dunia. Dipertanyakan oleh malaikat, kamu mencari Tuhan? Iya. Anda keliru. Mencari Tuhan di gunung, di lautan, ya nggak bakal ketemu. Padahal kalau engkau menyambangi tetanggamu yang sedang sakit dan kau berikan obat kepadanya, engkau sudah ketemu dengan Tuhanmu. Karena Tuhanmu bersama orang yang sakit. Kalau engkau datang kepada temanmu yang meninggal dunia dan engkau hantarkan ke kuburan, engkau sudah ketemu dengan Tuhanmu. Kalau engkau datang pada orang sedang kelaparan, engkau kasih makan, engkau sudah ketemu dengan Tuhanmu. Tuhanmu bersama orang yang kelaparan. Salah cara mencari Tuhan di gunung-gunung. Ya, artinya kepedulian sosial ini yang mengantarkan kita menjadi benar dan menjadi masuk surga. Nah, ini saya tidak mengerti kok sekarang orang Islam lebih mengutamakan ibadah-ibadah seremonial, mengabaikan ibadah sosial. Padahal ibadah sosial membangun pendidikan, kesehatan, perbankan, asuransi, pertanian, pabrik, industri yang buat kita makmur, itu lebih penting dalam kehidupan ini. Saya nanya, andaikan Anda semuanya sholat semua, lalu Karawang nih maju nggak? Anda pakai siwak semua, maju nggak? Pakai jenggot semua, maju nggak? Nggak ada hubungannya, iya kan? Yang buat umat Islam maju adalah ibadah sosial yang diutamakan. Tapi saya tidak mengatakan mana yang lebih penting, dua-duanya penting. Yang penting berimbang sajalah, bahwa ibadah sosial dan ibadah ritual harus seimbang. Jangan sampai kita melalaikan ibadah-ibadah sosial itu. Nah, Bapak sekalian, kemudian lagi bahwa ketika kita ingin internalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi masalah juga. Saya pernah berkata bahwa Islam belum sempurna. Langsung bulinya itu 3 bulan, Ibu Bupati. Menurut Buya, Islam tidak sempurna. Inilah yang menyebabkan umat Islam tidak lagi berpikir karena meyakini Islam sudah sempurna. Di mana sempurnanya? Saya ingin mengatakan Nabi meninggal dunia, Al-Quran belum ada, mushaf belum ada, masih ditulis di pelepah-pelepah korma, di batu-batu. Karena orang Arab pada waktu itu belum mengenal budaya tulis-menulis. Alatnya juga belum ada pulpen, belum ada tinta, pakai pahat sama palu. Jadi kalau ada ayat ditulisnya pakai pahat dengan palu. Di mana? Di pelepah kurma atau di batu-batu, belum ada kertas. Ya, itulah makanya kenapa huruf Arab itu nulisnya dari kanan ke kiri, karena nulisnya pakai palu. Kalau dari kiri ke kanan bisa mukul kepala kita sendiri.
Itulah. Nah, ketika Harbur Riddah, Abu Bakar itu jadi khalifah, terjadi pemberontakan yang tidak setuju dengan dilantiknya Abu Bakar sebagai khalifah. Mereka memberontak, tidak mau bayar zakat. Ya, saya kira bukan persoalan murtad Harbur Riddah, itu masalah politik. Mereka tidak setuju. Nah, para sahabat yang hafal Quran banyak meninggal. Pohon kormanya semakin besar, tulisannya hilang. Batu-batu berserakan. Nanti umat kita bagaimana selanjutnya? Masa Quran akan hilang? Makanya Sayyidina Umar mesen, mohon kepada Sayyidina Abu Bakar, minta izin ingin mengumpulkan Al-Quran. Tidak dikabul, gak usah, Nabi tidak nyuruh. Ini kan lalu ditulis, setelah lama bertengkar ditulis, tapi juga silakan pakai dana sendiri, jangan pakai dana negara. Ditulis, yang tadinya hurufnya ada 14 disempurnakan. Dulu itu tongkat namanya alif, terus gambar jukung itu bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca sa, bisa dibaca na, bisa dibaca ya. Bayangkan, bingung nggak? Bingung. Saya yakin siapapun nggak mungkin bisa baca itu. Itu disempurnakan oleh para sahabat. Jadi di mana sempurnanya? Nyukurnya saja mesin ngumpulkan dari batu-batu di pelebah kurma. Hurufnya juga masih kurang titik. Ayat-ayatnya juga belum ada tanda bacaan semuanya. Harokannya belum ada. Betul nggak? Dan tulisannya juga, karena bahasa Arab ketika Al-Quran turun masih dalam pertumbuhan. Bahasa Arab itu mulai tumbuh berkembang itu sejak 125 tahun sebelum Nabi lahir, gitu ya. Sehingga spellingnya kelihatan sekali berbeda dengan spelling sesuai dengan ilmu nahwu dan sharafnya sekarang. Seperti begini, seperti ulaika, dengerin, ulaika tulisannya alif, wawu, betul, lam, hamzah, kaf. Kalau pakai ilmu nahwu bacanya ulaika, betul nggak? Kan ada wawunya, tapi ternyata yang ada wawunya dibaca pendek, yang ada alifnya dibaca panjang, jadi ulaika. Gimana? Ya sudah, dalam penulisan di surat Al-Kahfi, la nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. La nad'uwa, nadu itu fi'il mudhari ya, mansubun bilan, lan nad'uwa wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Lan nad'uwa, ada alifnya. Alif apa ini? Boleh nggak dibuang? Nggak boleh. Jadi apapun kesalahan nahwu dan sorof dalam Al-Quran tidak boleh disalahkan. Namanya sudud. Kalau sudud itu la yuqasu alaih, tidak boleh ditiru, nggak boleh dikiaskan. Itu statusnya. Jadi Al-Qurannya disempurnakan. Jadi kalau orang yang mengatakan Islam sempurna, di mana sempurnanya? Nyung sholat kita saja baru 200 tahun kemudian baru dideskripsikan dan juga tidak sama hasilnya. Di mana sempurnanya? Nah, karena mereka mengatakan Islam sempurna, lalu ketika kita ingin mengimplementasikan Islam, nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, menjadi masalah bagi kita. Ya, untuk membangun masyarakat Islam yang beradab, yang berbudaya, ini menjadi kendala karena gara-gara mereka mengatakan Islam sudah sempurna. Buktinya mana? Tahun 1960 ketika Saudi mengeluarkan undang-undang larangan perbudakan, manusia tidak boleh dijual belikan. Tahun 1960
Itu atas desakan Amerika sebagai persyaratan apabila Saudi ingin bantuan ekonomi dan bantuan persenjataan, Amerika memberikan persyaratan perbudakan harus dihapuskan. Yang menjadi mediatornya itu Adnan Khashoggi. Belum lama, 1960, itu didemo oleh para ulamanya, raja kafir, raja murtad, bagaimana melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan. Nah, bingung nggak? Oh, jadi karena sudah sempurna, jadi tidak boleh dibekukan, tidak boleh direvisi, tidak boleh diulang tafsir, reinterpretasi, nggak boleh, harus apa adanya, begitu. Pengen begitu maunya. Jadi menurut Tuhanmu boleh jual beli manusia. Dan ini kan jadi persoalan. Saya jadi malu begini nih. Ya karena kesalahan kita sendiri berpikir. Di Indonesia juga sama, ketika undang-undang pernikahan ya diberlakukan di negeri ini tahun 1974, dan saya waktu itu sedang ada di Libya. Saya tidak tahu di sini, tapi saya baca beritanya karena saya juga langganan koran majalah, ya, Kompas, majalah Tempo. Saya punya langganan sana, setiap minggu juga datang. Itu terjadi demo besar-besaran sampai meja DPR ini diinjak-injak, dibalik-balikin karena gara-gara tidak boleh ada kawin paksa. Sekalipun anaknya perawan, sekalipun walinya bapak kandung, tidak boleh memaksa, harus sukarela. Di dalam kitab fikihnya, anak perempuan yang gadis belum pernah nikah, bukan janda, dan walinya bapak, maka wali mujbir boleh dipaksa, suka tidak suka kawinnya sah. Betul nggak begitu? Betul nggak? Seperti itu yang kau inginkan peradaban kita ini. Kalau perempuan itu manusia bukan sih? Jadi setuju dipaksa? Bu Bupati mau dipaksa nggak? Nah itu persoalannya. Ini persoalannya. Jadi sampai sekarang masih ada dualisme. Seringkali saya datang berulang-ulang, suami istri datang kepada saya, Pak Kiai bagaimana ini? Suami saya sudah mengatakan cerai. Jadi saya masih boleh, sudah 3 kali ini ngomong cerainya. Jadi talaknya habis belum? Bu, suamimu mencerai kamu nih sudah diproses di pengadilan belum? Belum. Yang nggak sah, ucapan sudah dicabut. Dulu cerai itu hak prerogatif suami, kapan saja dengan bergurau pun sah, betul nggak? Dengan bergurau sah. Mencerai istri bergurau sah. Wanita perempuan seperti telur di atas tanduk hidupnya ini. Ya, tergantung suami diceraikan semau-maunya, dibuang di tengah jalan. Setelah tua dibuang tengah jalan, suaminya kawin lagi. Ya, saya mau ngomong jujur aja. Kalau perempuan berselingkuh, tahu nggak? Ada 2 kemungkinan, disate atau dipecel. Tapi kalau laki-laki selingkuh, apa bilangnya? Sunnah Rasul. Tepuk tangan, Bu. Iya. Ya ini. Ya, kita ingin kesetaraan. Perempuan juga sama. Ketika saya mendukung bupati perempuan di Indramayu, saya dijegal oleh para ulamanya dengan dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Yang tahu presidennya pernah perempuan, Ibu Megawati. Masa Bupati Indramayu tidak boleh? Dia kan nggak jelas. Jangan bermain-main dengan ayat-ayat Al-Quran kau. Buktikan kalau engkau yakin Islam sempurna, mana bukti kesempurnaannya. Apa yang kita terima ini jasa para ulama, para sahabat yang menyempurnakan Islam dari waktu ke waktu. Betul nggak? Gimana lagi? Jadi nggak mikir sempurna soal apanya. Itu karena merujuk kepada firman Tuhan, al-yawma akmaltu
Nah, akmal itu bukan sempurna. Kenapa? Ya kembali karena para penafsir Qurannya, para penerjemah Qurannya belum belajar morfologi. Waktu itu belum ada morfologi, belum ada linguistik, belum ada sosiolinguistik, belum ada psikolinguistik, belum ada antropolinguistik, belum ada morfologi, belum ada sintaksis, belum ada konjugasi. Ya hanya sekedar tanpa dukungan ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi. Jadi akmal itu saya sempurnakan begini dalam morfologi ini. Kamula yakmulu itu sempurna, kamil sempurna. Tapi ketika dikonjugasikan, diberi awalan dan sisipan, itu maknanya berubah enggak? Berubah. Sepeda itu adalah nama kendaraan yang diontel. Tapi kalau bersepeda artinya menaiki sepeda, ya kan begitu. Ada awalan, ada sisipan, ada akhiran. Itu kan bahasa kan begitu. Nah, kamula itu ditambah alif di awalnya menjadi akmala. Al-yawma akmaltu lakum. Apakah namanya menyempurnakan? Ya tidak. Tidak mesti. Madrasah diniyah awaliyah. Setelah itu apa? Madrasah diniyah takmiliyah ya. Takmiliyah itu bukan penyempurnaan, tapi lanjutan. Awas. Ghafara itu memaafkan. Kalau diberi awalan alif sin dan ta, istaghfara meminta ampun, ghafara mengampuni, istaghfara meminta ampun. Qalla itu sedikit. Kalau istaqalla bukan minta sedikit, maksudnya merdeka. Masjid Istiqlal itu bukan masjid minta sedikit, masjid kemerdekaan. Nah itu bahasa. Ya, lalu kenapa Anda mengatakan Islam sempurna hanya karena dalilnya al-yawma akmaltu lakum? Nah itu yang jadi persoalannya. Jadi sampai sekarang kita masih berkewajiban untuk terus menyempurnakan Islam, bukan terima beres enak aja. Jadi sudah siap saja gitu, tinggal makan aja. Ya tidak, dia kan sampai cara membaca Al-Quran pun itu kemudian setelah sekian ratus tahun. Ilmu tajwid itu baru diciptakan setelah Nabi nggak ada. Gimana lagi? Nabi baca Quran seperti apa? Apa kayak orang kepek? Bacanya enggak, saya nggak yakin nggak tidak seperti itu kok. Di Indonesia ini ada pesantren yang khusus spesialis mermak lidah. Yang pelok-pelok ini bisa fasih, namanya pesantren kempek. Ya, jadi bacaannya itu begini: Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Tasyadud. Ya. Masa Nabi bacanya begitu? Enggak lah. Ya kan? Nah, itu kan ilmu tajwid itu kan memperbaiki lidah kita supaya bacanya bagus. Itu semuanya adalah sebagai pembuktian bahwa Islam memang belum sempurna. Para sahabat, para tabi'in, para ulama, para mujtahidin itu yang terus menyempurnakan setiap saat. Nah, jadi yang terjadi adalah dualisme dalam pikiran umat Islam ini. Negara kita sudah mencabut hak cerai dari mulut suami, diproses ke pengadilan. Karena bagaimanapun perempuan harus kita lindungi, kita bela, ada hak-hak dan kewajibannya. Tidak semudah itu dicerai begitu saja. Entar dulu urusannya dong. Hartanya bagaimana? Anak-anaknya bagaimana? Ya dong. Masa habis manis sepah dibuang? Nah, tetapi membantah. Tetapi Pak Buya Syakur, menurut Kiai Anu ini sudah sah cerainya dan kita tidak boleh kumpul lagi, harus pisah. Siapa yang itu Kiai? Nggak ada urusan, undang-undang berlaku seperti ini. Jadi Pak Kiai nggak pakai Al-Quran, bayangkan. Pertanyaan, jadi Pak Kiai Syakur nggak pakai Al-Quran, saya pakai, tapi dengan interpretasi yang benar. Itu dong persoalannya. Betul nggak? Jadi kalau kita ingin mengimplementasikan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Perbudakan boleh? Saya mau nanya, kalau
kita beli budak perempuan, nggak usah kawin lagi, beli aja gitu, boleh nggak? Boleh pada zaman dahulu. Makanya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak bisa berpoligami, satu saja. Au ma malakat aimanukum, atau kamu beli budak perempuan. Boleh pada zaman dahulu, dan ini saya tidak menyalahkan. Yang sudah ya sudah. Masa sekarang beli budak perempuan boleh? Nah ini Bapak sekalian, ini ISIS yang ada di Irak nih, ISIS nih, Abdullah Abu Bakar al-Baghdadi karena ini umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, menyerbu suku Yazidiyah, masyarakat komunitas Kristen di situ diserbu, lakinya dibunuhin, perempuannya dijual-jualin. Seperti itu yang Anda inginkan. Islam yang Anda inginkan, yang ngebom masjid, ngebom terminal, ngebom supermarket, ngebom hotel, begitu. Saya tidak mengerti dari mana datang pikiran bahwa membunuh orang yang tidak bersalah akan menghantarkan dia masuk surga. Supermarket dibom, terminal dibom, hotel dibom. Yang mati orang yang tidak bersalah, tidak berdosa. Orang Australia lagi liburan vakansi di Bali, dibom hotelnya, ratusan yang meninggal. Apakah itu yakin kamu ini jalan menuju surga? Pakai akal sehat. Saya dengan akal sehat saya yang sederhana, agaknya masuk surga bukan dengan membunuh orang, tapi menghidupi orang. Yang lapar kita kasih makan, betul? Yang bodoh kita ajarin, betul? Yang tersesat kita tunjukkan, betul? Yang sakit kita obati, betul? Itu jalan menuju surga, bukan bunuh orang. Kok bisa terjadi? Nah itulah persoalannya. Maka kita mesti jelas maunya apa, bahwa kita ingin mengimplementasikan syariat Islam untuk diri kita seperti apa. Mau dibilang perbudakan lagi. Ibu saya pulang dari pondok, masuk kamar ada laki-laki. Dia menjerit ketakutan, "Mama, ini siapa laki-laki di kamar?" "Yaitu suami kamu." Jadi ibu saya dikawinkan tanpa sepengetahuan dia, sah. Itulah hukum fikih. Betul enggak? Saya ingin mengatakan itu budaya Arab, bukan hukum Islam. Harus tahu ini budaya Arab. Dan sekarang sudah mulai masuk loh. Sekarang mulai masuk. Saya sering menikahkan orang kawin. Pengantin laki-laki duduk di sini. Walinya minta tolong kepada saya, taukil untuk menikahkan putrinya. Buya Syakur, tolong nikahkan putri saya, namanya Hasanah, dengan laki-laki namanya Abdullah, dengan mas sekian. Oke, saya terima. Mana pengantin laki-laki perempuannya? Di dalam, nggak boleh keluar. Pengantin perempuan di dalam tidak boleh keluar karena belum menikah, masih haram. Dengar, tidak boleh duduk berdampingan karena masih haram. Nanti setelah akad nikah baru pengantin perempuan keluar. Sini ada nggak begitu? Ada. Ini kan pengaruh Arab nih. Bayangkan ibu-ibu sekalian, seorang perempuan mau dikawinkan, detik-detik yang sangat menentukan, tidak boleh menyaksikan. Di dalam terjadi transaksi ijab qabul, tidak menyaksikan. Ngeri nggak? Iya. Ya kenapa nggak duduk samping aja? Kita ini Indonesia loh, bukan Arab ini nih. Masa saya melihat ibu bupati yang cantik nggak boleh? Iya, haram katanya. Kalau di fikih nggak boleh, perempuan itu aurat. Jadi perempuan itu, siapa yang boleh melihat wajah perempuan adalah seorang lelaki yang punya maksud ingin melamar dan sudah memastikan minimal sudah DP akan melamar, itu boleh melihat wajah perempuan
terbatas hanya muka dan telapak tangan. Karena gara-gara itulah maka perempuan tidak diberi peran sosial apapun. Masuk kamar kunci, nyupir mobil nggak boleh, motor nggak boleh, jadi bupati nggak boleh, jadi anggota dewan nggak boleh. Yang penting masak di rumah, suaminya pergi dikunci. Itu bukan Islam, itu budaya Arab. Punten ini mah. Iya, pakaian itu budaya, itu bukan agama. Apa jilbab ini agama? Enggak, budaya kok. Saya mau cerita, Sayyidina Umar dilapori oleh sahabatnya. Sayyidina Umar di pasar tadi ada seorang budak sahaya, dia pakai jilbab. Mana itu orang di pasar? Datang, ditotok kepalanya, buka jilbabnya. Kamu kan budak sahaya, bukan orang merdeka. Bayangkan, berarti jilbab ini bukan masalah agama, masalah status sosial. Budak atau merdeka. Jadi artinya begini, kita kembali, saya ini orang Indonesia, tapi saya agamanya Islam kan. Ingin makanya ke depan yuk kita bareng-bareng ya, ada kesetaraan Indonesia dan Islam, kesetaraan yang kira-kira menjadi pijakan kita bersama, keislaman dan keindonesiaan untuk menetap masa depan kita bersama ini. Itu yang paling penting. Iya. Mana yang penting? Ya dua-duanya penting. Bahwa fanatisme kita adalah kepada kebangsaan kita. Artinya ketika Indonesia perang dengan negara Islam dan yang salah dinyatakan Indonesia, kamu bela mana? Kamu bela mana? Ya bela Indonesia dong. Kalau tidak mau tinggal di mana? Ini persoalannya. Nanti ada dialognya nih. Ada, boleh. Nanti dialog dibatasi 2 pertanyaan aja ya. Jadi saya kira itu saja. Mari kita kembangkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Oke, baik. Disilahkan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Saya sering melihat Buya di YouTube dan memang semangat kebangsaan ini yang selalu Buya sampaikan. Tetapi memang ada masalah di masyarakat kita ketika kata-kata kafir dan murtad itu selalu diidentikan kita nggak sejalan gitu. Nah, bagaimana menyikapi masyarakat kita yang selalu mengatakan itu kafir, itu murtad? Kafir. Ya, itu ya. Terima kasih Bu ya. Ya. Oke. Saya ada bukunya, itu Makna Kafir, satu buku tulisan bersama dengan siapa ya, dengan Ulil Absar sama Husain Muhammad dan saya bertiga, itu ada bukunya kafir. Tapi intinya begini, kafir ini memang bahasa Arab, tetapi sudah pindah menjadi bahasa internasional. Jadi kafir ini artinya tutup, maknanya asal ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum. Artinya menutupi. Takfir itu menutupi, bukan mengkafirkan. Jadi apa saja yang menutup itu namanya kafir. Makanya gambar perempuan yang jadi tutup majalah itu cover girl, namanya cover girl, gadis kafir, artinya gadis sampul. Jadi orang yang mata hatinya tertutup
apakah dia kikir, apakah sombong, apakah hasud, apakah dendam, itu semuanya disebut kafir. Nah, orang sombong pun juga disebut kafir. Iblis itu makhluk yang pertama-tama disebutkan oleh Allah sebagai orang kafir adalah iblis. Kenapa? Karena iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Ya, diklarifikasi oleh Tuhan, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak mau sujud? Dia jawabnya jawab kesombongan, qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Ya, dijelaskan Al-Quran, aba wastakbaro, iblis menolak tidak mau bersujud, wastakbaro, dan karena dia sombong, oleh karena dia sombong, wa kana minal kafirin, maka iblis disebut orang kafir karena dia sombong. Terus mau nyalakan Tuhan. Jadi siapapun di sini yang sombong, kafir kamu nih. Biar Bu Bupati sombong, kafir. Tapi enggak kok, Ibu itu enggak sombong, baik hati, orangnya baik hati sekali. Iya, nah itu. Jadi orang yang bakhil juga kafir, tidak mau tahu urusan orang lain sih. Gitu. Jadi itulah orang menjadi gaduh ya, gara-gara kopar kafir semuanya. Saya nggak ngerti ya. Ya udahlah, kita sudah masuk ranah sana. Jadi artinya kalau orang kafir itu dikiranya tidak percaya kepada Tuhan, kan gitu. Saya mau nanya, iblis itu lebih ma'rifat daripada Anda kok. Betul nggak? Iblis lebih kenal dan dia percaya. Malah justru ketika ditanya, apa dasarnya kamu merasa lebih baik dari Adam? Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena aku engkau buat dari api dan engkau buat dia dari tanah. Berarti iblis mengakui Allah menciptakan dia. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya kan begitu. Yang menciptakan Adam adalah Allah juga. Jadi iblis percaya kepada Tuhan, percaya. Kenapa disebut kafir? Karena dia sombong, bukan karena tidak percaya. Itu aja persoalannya. Setuju? Oke, yang kedua ini soalnya waktunya mendesak. Terakhir satu lagi. Nanti ini ada hadiah buku ya. Ada satu. Ya. Kedua dari Ibu ya, biar imbang katanya. Satu. Ini iya. Ya, nanti penanya akan dapat hadiah psikologi tasawuf nih. Iya. Ini buat Ibu Sedri. Iya. Itu buat penanya. Oh ya, petanya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, nama saya Iman Sulaiman dan saya adalah salah satu santri YouTubingah Buya Sakur. Jadi nonton YouTube yang membungahkan, membahagiakan. Yang ingin saya tanyakan, ada sholawat Nabiyil Umi di Nabi Muhammad itu nabi yang bodoh, tidak menulis dan seterusnya. Saya berpikir, kok masa sih nabi bodoh dan seterusnya. Pertanyaan saya ke Buya, bagaimana caranya kami menjelaskan kepada anak-anak kami supaya rasional, saintifik dan ilmiah. Satu itu kaitan Nabi Umi. Yang terakhir, yang kedua, saya sering mengikuti Buya yang luar biasa kajiannya dan sangat berkualitas dan mengkampanyekan untuk berpikir, untuk mengkampanyekan selalu untuk berpikir. Yang ingin saya tanyakan adalah, itu bagaimana caranya, apa manfaatnya kaitan Buya kholwat, apa manfaatnya, apa dasar Al-Qur'annya. Insya Allah saya ingin mengikutinya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Begini, kita masuk dari kajian terminologi. Saya banyak bahas tentang masalah terminologi. Bahwa terminologi itu ilmu pengetahuan yang berkembang.
bersama pertumbuhan pemikiran-pemikiran manusia. Dengan mudah sajalah bahwa satu istilah yang kita tetapkan hari ini belum tentu dia akan stabil sampai sekian. Mungkin beberapa tahun kemudian dia berubah istilahnya, atau kadang-kadang hilang sesuai dengan pangsa pasarnya. Ya, bahwa istilah itu, ummi itu apa? Itu istilah, terma, maknanya apa? Berubah dari satu zaman ke zaman. Dulu orang yang berkecimpung di politik itu namanya politikus. Politikus. Bu Selini dulu namanya politikus, sekarang politisi. Berubah kan? Dulu radikal itu bagus, orangnya putih ya, seperti kapas, bajunya merah menyala, bibirnya merah, kita radikal banget loh. Radikal banget emang. Artinya warna kulitnya yang putih, baju yang merah, itu betul-betul membuat kita tergiur dan napas kita jadi tersengal-sengal. Itu sesuatu yang kontras. Tapi sekarang radikal menjadi paham kekerasan, menjadi radikalisme. Itu salah siapa? Itulah terminologi itu bergeser. Nabi itu ummi. Maksudnya apa ummi itu? Nah, ummi dalam Al-Quran itu artinya penduduk asli. Walaqad ba'atsna fil ummiyina rasulam minhum. Itu penduduk asli, bukan buta huruf. Tetapi bahasa Arab modern ummi itu maknanya buta huruf. Lalu gimana? Jadi begini maksudnya. Mungkin ada sebagian orang berusaha ingin meyakinkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan, wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Supaya orang yakin bahwa ini bukan karangan Nabi Muhammad, dengan beraninya dia mengorbankan dengan membuta hurufkan Nabi Muhammad. Ini resikonya. Daripada begitu, masih mending kita buktikan saja secara tekstual. Ini Al-Qurannya, yuk kita kaji apakah benar ini kata-kata Muhammad atau firman Tuhan. Kita uji, itu lebih jelas daripada kita membuta huruf aja Nabi kan. Kesannya jadi Nabi kan logika saja nggak masuk akal, logika saja tidak masuk akal. Ayat pertama turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh apa tuh? Suruh baca. Terus Nabi Muhammad bisa baca enggak? Enggak bisa. Berarti Nabi Muhammad melaksanakan perintah Tuhan enggak? Nah, bacalah. Ternyata Nabi Muhammad enggak bisa baca. Berarti melaksanakan perintah Tuhan enggak? Itu satu. Yang kedua, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad tidak bisa baca Quran. Mungkin enggak kita menyuruh orang yang tidak bisa baca disuruh baca? Mungkin enggak orang yang tidak punya kaki disuruh lari? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan menyuruh orang kecuali dalam kemampuannya. Kalau Nabi memang tidak bisa baca, tidak mungkin Allah menyuruh Nabi baca. Betul enggak? Kita logikanya. Kemudian lagi, ketika dapat wahyu, kan ditulis Nabi Muhammad itu nyuruh orang nulis, sudah gitu aja, tanpa dicek lagi kebenaran tulisannya. Hah? Sedangkan hurufnya dalam pertumbuhan, harokatnya belum ada, udah tulis aja gitu. Nah, ini mumpung ada ibu bupatinya, ibu mungkin sering nyuruh Pak Sekda untuk membuat draft surat ya, tolong bersurat isinya begini-begini. Kan sebelum ditandakan dicek dulu. Nah, Nabi Muhammad itu ketika menyuruh sahabatnya menulis dicek enggak? Buta huruf aja, jadi nggak dicek lagi.
pakai logika aja. Iya, kita berlogika yang cerdas dong. Terus apa salahnya sih kita meyakini Nabi bisa baca? Apa salahnya sih? Daripada kita meyakini Nabi buta huruf. Kalau buta huruf kan identik dengan goblok, pelangap, pelongo. Ya kan? Nah itu kira-kira seperti itu kira-kira. Kemudian apa hubungannya rasionalitas dengan kholwat? Ya, begini. Nah, saya dulu tahun 91-92 ketika kita bikin tradisi kholwat, ini para kiai kita mempertanyakan, ini Buya Syakur ini ajaran apa, syariat apa? Dalam agama Islam tuh nggak ada pertapa-pertapaan tuh, nggak ada. Ya sholat, ya zikir, nggak ada bertapa di hutan sampai 40 hari, nggak ada. Ini saya maklumi karena kita orang Indonesia itu belajar sejarahnya kurang lengkap, referensinya sangat terbatas. Punten, bahwa para nabi, para ulama, para aulia itu semuanya pertapaan semua. Kalau engkau bertanya untuk apa bertapa, saya juga bertanya untuk apa Nabi Muhammad bertapa di Gua Hiro, untuk apa Nabi Musa bertapa di Gunung Tursina 40 malam, untuk apa Nabi Ibrahim bertapa di padang pasir, untuk apa Nabi di lautan, Nabi Khidir untuk apa bertapa di ini, ya, Nabi Ilyas kenapa bertapa di hutan. Semua orang besar di dunia ini yang mengukir sejarah dengan tinta emas adalah mereka yang keluar dari pertapaan, bukan dari diskotek, bukan dari night club. Pertapaan ini membuat orang menjadi cerdas, karena kita ketika berkumpul dengan banyak orang, kita berdialog, berdiskusi, bercakap-cakap. Dalam percakapan kita dengan orang lain 50-50 antara kejujuran kita dengan kebohongan kita. Di dalam mulutmu terkandung banyak kebohongan ketika bercakap-cakap dengan siapapun, ya, terutama laki-laki yang poligami itu bohong semua ngomongnya. Iya, jalan macet, ban kempes, rapat, ya, dinas luar, bohong semuanya. Nah, tetapi ketika kita sedang kholwat, kita bercakap-cakap dengan diri kita sendiri, namanya hadithun nafas. Di situ dijamin kejujuran 100%, karena kita tahu diri kita sendiri. Orang ini tidak pernah, otak kita aktif. Aktivasi otak ini 24 jam kali 24 jam, nggak pernah berhenti. Baik sendirian maupun bersama orang, baik di gunung, di hutan, sampai dalam tidur pun otak kita berjalan semuanya ini. Kita ketika dengan teman kita berdiskusi, ngobrol. Ketika sendirian ngobrol nggak? Ngobrol juga. Dengan siapa? Dengan diri sendiri. Nah, ketika kita ngobrol dengan diri sendiri, kita akan terbuka dan lebih jujur daripada kita berbicara dengan orang lain. Saya kira bisa semalam suntuk kalau kita bicara tentang maknanya kholwat ini, ya. Ya, berdiskusi dengan diri kita sendiri. Semua orang, jujur aja nih, menyendiri, berdiskusi dengan diri kita sendiri, sampai kita di dalam kesendirian. Dari kita di WC sendirian enggak, dengan diri kita sendiri. Ngobrol nggak? Ngobrol kok. Jadi lahirlah di dalam pikiran kita makhluk-makhluk lain yang berdiskusi.
Sigmund Freud mengatakan bahwa dalam psikoanalisisnya itu ada 3, ada id, ada ego, dan ada superego. Itu semuanya tidak pernah berhenti, ya, saling dorong mendorong. Kemudian di diri kita ada namanya instinct of destruction dan ada instinct of survive. Semuanya saling pertarungan, nggak pernah selesai. Maka dengan kita berkholwat, kita itu namanya memperkokoh, memperkuat sisi lain namanya super ego yang kita bangun. Sehingga ketika kita terjadi perselisihan di dalam diri kita sendiri antara id dan ego dan tidak berkesudahan, kalau sampai disebut dengan perang sivil, civil war, perang saudara di dalam diri kita antara id dan ego, ini kalau tidak segera diselesaikan bisa menjadi masalah, hancur semuanya. Perang saudara di Lebanon 11 tahun nggak ada rumah utuh, semuanya rumah bolong semuanya. Lebanon sekarang untuk membangun seperti Lebanon dulu sebelum perang perlu waktu 50 tahun. Perang saudara. Nah, makanya ketika terjadi perang saudara yang tidak berkesudahan, ini kita bisa menjadi psychological disorder, ya, bisa menjadi sinting segle, bisa sampai telanjang lari-lari di jalan, makan nggak bisa, tidur nggak bisa, wah panik. Nah, makanya ketika terjadi perang saudara yang sama kuatnya, itu jalan yang terbaik di dunia ini segera minta bantuan kepada negara superpower untuk melakukan intervensi, membantu salah satu pihak yang berperang. Itu penyelesaiannya. Siapa itu? Ya, ada psikolog, psikiater, ulama, dan yang paling efektif yaitu melatih diri untuk sering-sering berkholwat di hutan bersama saya. Terima kasih, gitu aja.